Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika bersama saya, Rofiatul Hasanah dengan NIM 126204202 Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Setidaknya kita akan membahas 10 tokoh penemu konsep dasar dalam matematika. Yang pertama, René Descartes. Yang kedua, Sir Isaac Newton. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Yang keempat, Karl Weierstrass. Yang kelima, Maria Gaetana Agnesi. Yang keenam, Josiah Willard Gibbs. Yang ketujuh, George Frederick Bernard Riemann. Yang kedelapan, Leonhard Euler. Yang kesembilan, Johann Bernoulli. Yang kesepuluh, Augustin Louis Cauchy. Penemu konsep dasar dalam matematika yang pertama adalah René Descartes. Ia dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Lahir di Prancis, putra dari seorang ahli hukum. Descartes merupakan penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum yang mengantarnya ke matematika, yang kemudian ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie, yang merupakan penggabungan dari geometri tua dan aljabar, yang kemudian kita sebut sebagai geometri analitik atau geometri ordinat. Yang kedua adalah Sir Isaac Newton. Lahir pada 4 Januari 1643 dan meninggal pada 31 Maret 1727 pada usia 84 tahun. Ia merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia mendapat julukan Bapak Ilmu Fisika Klasik. Dalam bidang matematika, bersama dengan karya Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Tokoh yang ketiga adalah Gottfried Wilhelm Leibniz atau yang biasa kita kenal sebagai Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig pada tahun 1646. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika. Ibunya adalah putri seorang ahli hukum. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Keduanya menggunakan notasi matematika yang berbeda pula. Dalam buku catatan Leibniz, dapat ditemukan adanya gagasan-gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal sampai akhir, manakala pada catatan Newton hanya dapat ditemukan hasil akhirnya saja. Pada tahun 1699, anggota-anggota Royal Society mulai menuduh Leibniz menjiplak karya Newton. Perselisihan ini memuncak pada tahun 1711. Royal Society kemudian dalam suatu kajian memutuskan bahwa Newtonlah penemu sebenarnya dan mencap Leibniz sebagai penjiplak. Mungkin Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Sama halnya dengan lambang-lambang baku dy per dx dan f untuk turunan dan integral. Istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten dari sama dengan untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya. Tokoh yang keempat adalah Karl Weierstrass. Ia mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa.
Beberapa hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Dari sana, pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Ia adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketetapan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Yang kelima, Maria Gaetana Agnesi merupakan salah satu di antara dua ilmuwan wanita yang muncul dalam sejarah kalkulus. Dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar, ia mempunyai ayah seorang matematikawan. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, yaitu sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari Hopital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedikt XIV. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika. Melalui satu sumbangan kecil Maria, pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai versera, yang berasal dari bahasa Latin vertere atau membalik. Tokoh yang keenam adalah Josiah Willard Gibbs. Gibbs lahir di New Haven. Ia adalah wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale, penunjukan pertama yang demikian di Amerika, dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih terkenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Tetapi tempatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vector Analysis. Tokoh yang selanjutnya adalah George Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard Riemann memilih Universitas Göttingen yang selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika dunia. Di sana ia terkena pengaruh Weber, seorang fisikawan kelas 1, dan juga Carl Gauss, matematikawan terbesar saat itu. Ia meninggal pada usia 39 tahun karena penyakit TBC. Ia tidak mempunyai banyak waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler atau Cauchy. Akan tetapi, karyanya sangat mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. Tokoh yang ke-8 adalah Leonhard Euler. Ia lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Di usianya yang ke-13, dia mendaftar di Universitas Basel, dan pada tahun 1723 dia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertasi yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Pada tahun 1726, Euler merampungkan disertasi tentang perambatan suara. Kemudian dia berusaha mendapatkan posisi di Universitas Basel, namun akhirnya ia pun gagal. Euler juga dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Euler bersikeras bahwa pengetahuan didirikan atas dasar hukum kuantitatif yang tepat, hal yang tidak dapat dijelaskan oleh monadisme dan ilmu pengetahuan Wolffian. Leonhard Euler menyumbangkan tulisan yang setara dengan 75 buku tentang matematika.
Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Minat Euler terbentang di semua matematika dan fisika. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden yaitu memperkenalkan E sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli, memperlihatkan bahwa E dan E kuadrat adalah tak rasional, dan menemukan hubungan dari E pangkat I pi adalah sama dengan min 1. Ia mengetahui dalam hati rumus-rumus trigonometri dan analisis. Dikatakan bahwa ia telah mengerjakan suatu perhitungan sampai 50 desimal di dalam kepalanya. Selama 21 tahun, ia telah menulis sekitar 380 makalah. Pada tahun 1771, ia menderita kebutaan total. Namun, Euler terus menulis, bahkan jumlahnya hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik, trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Tokoh yang ke-9 adalah Johann Bernoulli. Setelah Newton dan Leibniz, Johann dan saudaranya Jacques merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Hospital mahasiswa Johann menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal, yaitu Leonhard Euler. Tokoh yang terakhir adalah Augustin Louis Cauchy. Ia lahir di Paris dan mengenyam pendidikan di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya seperti Gauss, Abel, dan Bolzano mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.